Indonesia terancam diserang Cina dan AUKUS. Raja Salman hingga Vladimir Putin siap bela tanah air. Indonesia kini terus dihadapkan dengan dua kekuatan besar, yakni Cina dan AUKUS, yakni koalisi antara Australia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Belakangan, Indonesia sempat tidak setuju terhadap rencana AUKUS yang mendukung Australia untuk membangun kapal selam nuklir. Selain Indonesia, Cina juga menentang rencana tersebut. Di sisi lain, Indonesia telah mempertimbangkan AUKUS untuk menggabungkan kekuatan menentang Cina. Pasalnya, negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping ini terus memprovokasi Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia saat ini dinilai masih belum memiliki kekuatan cukup untuk melawan Cina. Hal itu diungkapkan langsung oleh Direktur Peneliti Lowy Institute Australia, Harv Lemahi. Menurut Harv, AUKUS dibentuk untuk menyeimbangkan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Pasifik. Lebih bergantung pada kapasitas dan kemauan Amerika untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan militer di Asia dibandingkan kebangkitan Cina. Begitulah kata Harv. Selain itu, ia menilai saat ini pengaruh Australia di Papua Nugini mulai tergantikan oleh Cina. Meski begitu, Australia jauh lebih memprioritaskan investasi di Indonesia dibandingkan di Papua Nugini. Tujuannya agar Indonesia bersikap netral terhadap kepentingan AUKUS melawan Cina. Harv khawatir Indonesia akan menjadi sasaran AUKUS atau Cina apabila perang di antara keduanya meletus. Namun Harv melihat Indonesia tidak akan sendiri, ada sejumlah negara yang siap membela apabila perang benar-benar terjadi. Di antaranya yaitu Rusia, Jepang, Arab Saudi, dan Singapura. Alasannya sangat beragam, dari faktor historis hingga ideologis. Rusia dan Indonesia memang sudah dikenal memiliki hubungan yang baik sejak era Presiden RI ke-1 Insinyur Soekarno. Bahkan Indonesia tidak hanya sekali mendapat bantuan senjata dari negara yang dipimpin Vladimir Putin itu. Saat konflik Irian Barat, Rusia memasok bantuan senjata ke tanah air, hingga Belanda akhirnya menyerah dan Irian Barat tetap bergabung ke dalam NKRI. Hubungan itu terus berlanjut hingga saat ini, di mana Indonesia banyak membeli senjata dari pesawat tempur dari Rusia. Jepang disebut-sebut akan membantu Indonesia apabila Indonesia diserang Cina ataupun Amerika Serikat. Pasalnya hubungan ekonomi yang terjalin antara kedua negara tersebut baik. Jepang banyak mengekspor produk otomotifnya ke dalam negeri. Bahkan baru-baru ini Jepang diketahui telah mengibahkan sebuah kapal patroli untuk Indonesia demi menjaga Natuna dari kapal-kapal Cina. Pemerintah pun telah bekerja sama dengan Jepang untuk mengembangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu di 60 pulau terluar di Indonesia. Salah satunya Natuna. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia. Hal itu tentu menguntungkan Arab Saudi dari aspek pariwisata. Apabila Indonesia diserang negara lain, maka hal itu akan berdampak langsung terhadap menurunnya pendapatan negara pimpinan Raja Salman itu dalam hal ibadah haji dan umroh. Selain itu, kedua negara diketahui telah menandatangani kerjasama di bidang pertahanan pada 2014 silam di kantor Kementerian Pertahanan RI. Selain ketiga negara, Singapura ialah yang akan membela Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Asia Tenggara. Apabila Indonesia diserang, maka hal ini akan berdampak langsung terhadap negara-negara ASEAN. Selain itu, pelancong asal Indonesia merupakan penyumbang terbanyak devisa Singapura dalam bidang pariwisata. Gelagapan jadi target AUKUS dan Jepang. Cina tanggapi diam-diam rencana saudara tua Indonesia latihan perang. Cina nampaknya mulai kebakaran jenggot saat saudara tua Indonesia, Jepang, merangkul salah satu anggota AUKUS Australia. Tak cuma bekerja sama, Jepang, negara yang juga berjuluk saudara tua Indonesia, terang-terangan mengajak member AUKUS Australia untuk menggelar latihan perang dengan target utama Cina. Hal ini seperti dikutip zona Jakarta.com dari Asia Nikkei. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia Scott Morrison pada Kamis menandatangani perjanjian untuk memfasilitasi latihan bersama saat mereka berjanji dalam pertemuan virtual untuk memperkuat kerjasama keamanan di tengah meningkatnya pengaruh militer Cina di kawasan Indo-Pasifik. Dikutip zona Jakarta.com dari Wall Street Journal, penandatanganan perjanjian ini merupakan inti dari pertemuan puncak virtual antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia Scott Morrison.
Perjanjian ini menjadikan Australia negara kedua yang memiliki fakta pertahanan formal dengan Jepang yang mencakup masuknya tentara ke Jepang setelah Amerika. Ketika China meningkatkan kekuatan militernya, Washington dan sekutunya memperdalam kerjasama. Tahu negaranya jadi sasaran empuk AUKUS dan Jepang dalam latihan perang yang akan segera digelar Australia, China angkat bicara. Beijing menanggapi secara diam-diam terhadap perjanjian militer Jepang-Australia. Tanpa secara langsung mengkritik kedua negara, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan kerjasama semacam itu harus meningkatkan perdamaian daripada menargetkan atau merusak kepentingan pihak ketiga manapun. Perjanjian itu dapat menghasilkan sejumlah besar pelatihan personil pertahanan Jepang dengan rekan-rekan Australia mereka dan marinir Amerika di Darwin, kata Peter Jennings, Direktur Eksekutif Institut Kebijakan Strategi Australia, sebuah wadah pemikir keamanan yang didukung pemerintah. The Sydney Morning Herald. Kesepakatan itu terjadi setelah Australia dan Jepang semakin khawatir tentang meningkatnya ketegangan di kawasan itu, termasuk militerisasi China yang berkembang di Laut Cina Selatan dan serangannya terhadap Tokyo di Laut Cina Timur. Perdana Menteri Morrison mengatakan perjanjian bersejarah itu akan menandai pembukaan babak baru kerjasama pertahanan dan keamanan antara kedua negara kita. Perjanjian penting ini akan mendukung keterlibatan praktis yang lebih besar dan lebih kompleks antara Angkatan Pertahanan Australia dan pasukan bela diri Jepang. Ini akan untuk pertama kalinya memberikan kerangka kerja yang jelas untuk meningkatkan interoperabilitas dan kerjasama antara kedua kekuatan kita. Perjanjian ini akan menjadi pernyataan komitmen kedua negara kita untuk bekerja sama dalam memenuhi tantangan keamanan strategis bersama yang kita hadapi dan untuk berkontribusi pada Indo-Pasifik yang aman dan stabil. Gerah dengan tingkah China, Jepang, negeri yang berjuluk saudara tua Indonesia, akhirnya memilih langkah tak biasa dengan merangkul anggota AUKUS yakni Australia. Kong kali kong Australia, Amerika Serikat, dan Inggris di AUKUS yang sempat membuat murka Prancis dan ketidaksenangan China dimanfaatkan baik oleh saudara tua Indonesia, Jepang. Berbeda dengan China yang menyuruh Indonesia untuk menasehati Australia yang akan membangun kapal selam nuklir, Jepang justru pilih mendekati AUKUS. Dari Asia Nikkei, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia PM Scott Morrison menandatangani perjanjian untuk memfasilitasi latihan bersama. Mereka berjanji dalam pertemuan virtual untuk memperkuat kerjasama keamanan di tengah meningkatnya pengaruh militer China di kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian pertahanan yang ditandatangani pada Kamis kemarin oleh Jepang dan Australia memuluskan jalan bagi latihan bersama angkatan bersenjata mereka, yang lebih menebarkan latihan perang bersama ini dengan tujuan menargetkan latihan perang ke China, menandai fakta pertama Tokyo dengan negara selain sekutunya Amerika Serikat. Wall Street Journal mengatakan penandatanganan perjanjian ini merupakan inti dari pertemuan puncak virtual antara Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan mitranya dari Australia Scott Morrison. Perjanjian ini menjadikan Australia negara kedua yang memiliki fakta pertahanan formal dengan Jepang yang mencakup masuknya tentara ke Jepang setelah Amerika Serikat. Ketika China meningkatkan kekuatan militernya, Washington dan sekutunya memperdalam kerjasama. Inti dari upaya itu adalah kelompok 4 negara yang dikenal sebagai Quad, yang juga mencakup India, dan telah meningkatkan latihan militer bersama dalam beberapa bulan terakhir, juga membawa Eropa dan negara-negara lain. Pada bulan September 2021 lalu, Australia menciptakan kemitraan keamanan baru dengan Amerika dan Inggris, dikenal sebagai AUKUS. Menurut PM Morrison, AUKUS merupakan tanggapan terhadap lingkungan keamanan yang memburuk di kawasan Indo-Pasifik. Inti dari perjanjian AUKUS adalah berbagi teknologi kapal selam bertenaga nuklir. Hubungan antara Australia dan China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, setelah Australia membuat tuduhan campur tangan China dalam politiknya dan melarang Huawei Technologies Co. terlibat dalam peluncuran infrastruktur telekomunikasi 5G.